Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dian Priantoro yang telah memberikan kami tugas PJBL Pendidikan Agama Islam. Kami di sini selaku kelompok 3 akan menjelaskan dampak gaya hidup hedonisme pada mahasiswa di Indonesia. Perkenalkan, saya selaku moderator, Prabasi Danis Sadra, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sonia Gundari. Perkenalkan, nama saya Debbie Listiani. Dan kami akan membacakan materi PJBL berikut ini yang akan dibacakan oleh Debbie. Pada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kami menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui studi literatur. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data kuantitatif yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti artikel, jurnal, laporan penelitian, dan publikasi terkait yang membahas faktor-faktor dari hedonisme mahasiswa di Indonesia. Data dalam penelitian ini dikumpulkan secara tidak langsung melalui hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Kemudian, diolah dan dianalisis secara statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Studi literatur ini berfokus pada mengidentifikasi dan menganalisis. Lalu di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan kelompok PJBL kami. Pada bagian ini disajikan hasil kajian literatur dengan fokus pada faktor-faktor hedonisme mahasiswa di Indonesia dan dampak hedonisme pada mahasiswa di Indonesia. Berikut ini beberapa hal yang menjadi faktor-faktor dan dampak adanya sikap hedonisme pada mahasiswa di Indonesia. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri individu yang didasarkan pada keyakinan pribadi untuk menjalani gaya hidup sesuai keinginannya. Dan ini merupakan penyebab utama hedonisme. Yang kedua ada faktor eksternal yang merupakan penyebab hedonisme yang berasal dari luar, dampak dari lingkungan, dan orang terdekat baik secara langsung maupun tidak, yang dapat menyebabkan individu menjalani cara hidup secara hedonisme. Lalu ada dampak hedonisme. Yang pertama, individualisme atau sering mengasingkan diri merupakan akibat pertama yang ditimbulkan oleh cara hidup hedonisme. Yang kedua, perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah tindakan seseorang yang membeli barang atau jasa tanpa memikirkan terlebih dahulu atau melakukan pembelian yang tidak berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, egois. Seseorang menjalani hidup dengan sikap hedonisme seringkali lebih mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Yang keempat, cenderung pemalas. Beberapa individu yang terjerumus dalam gaya hidup hedonis juga lebih cenderung menjadi orang yang malas dan kurang menghargai waktu. Yang kelima, kurang bertanggung jawab karena sifat malas. Individu yang menjalani gaya hidup hedonisme juga cenderung tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada boros. Boros merupakan dampak yang berkaitan dengan perilaku konsumtif. Baik, izinkan saya membaca kesimpulan dari materi PJBL kali ini. Kajian literatur berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hedonisme adalah sebuah penyakit yang timbul akibat keberadaan virus hedon. Orang yang menderita penyakit hedonisme disebut hedonis. Hedonisme adalah perilaku yang senang akan kenikmatan dan kesenangan pribadi, kemewahan, dan kestabilan di atas segalanya. Faktor yang mempengaruhi gaya hedonisme ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat meliputi sikap, kepribadian, dan konsep diri. Sementara faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan keluarga dan kelas sosial ekonomi yang tinggi. Baik, eh, terima kasih. Sekian dari kelompok PJBL Pendidikan Agama Islam, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.